Pernah nggak sih lo ngerasa di suatu kondisi yang berat banget, ada masalah yang terjadi di hidup lo yang kayaknya sulit banget gitu buat lo hadapi? Apalagi kita baru banget ngelewatin tahun yang cukup berat buat banyak orang, termasuk lo juga, dan ya gue juga gitu. Mungkin ada dari lo yang mengalami kegagalan di tahun lalu, kayak misalnya gagal dapet kerja, gagal kuliah, atau mungkin gagal nikah gitu karena pandemi. Dan kadang atau mungkin seringkali juga setelah masalah itu terjadi, ya setiap lo mau tidur kadang muncul aja gitu pertanyaan, kok harus gua? Kenapa ya gue mengalami hal ini? Kenapa sih gue mengalami masalah berat ini sendiri? Nah, buat lo semua yang ngerasain hal kayak tadi, gue cuman mau bilang bahwa ya tenang aja, lo nggak sendiri gitu melewatinya. So, buat lo yang mengalami masalah dan lo merasa sendiri, lo coba deh tonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena di video ini gue bakal ngebahas nih gimana caranya supaya lo nggak ngerasa sendirian lagi. Gimana caranya supaya lo nggak ngerasa kesepian lagi. Nah, pas kita gagal atau ketika dihadapkan dengan masalah yang berat, kadang ini bisa ngebuat kita frustasi. Kita jadi sedih gitu karena kegagalan itu terjadi. Kita kecewa sama diri sendiri dan ngerasa mungkin semua yang terjadi itu nggak adil buat diri kita. Yang bisa jadi sampai kita bingung gitu mau berbuat apa. Kondisi kayak gini itu kadang ngebuat diri kita sendiri jadi stres, sampai nyalain diri sendiri dan overthinking tiap malam. Mungkin seakan-akan kita terjebak gitu di skenario yang kita buat di pikiran kita sendiri, yang pada akhirnya kita bertanya-tanya, gimana ya nanti kalau hal buruk terjadi? Gimana ya nanti kalau gue disakitin lagi? Gimana ya nanti kalau misalnya orang lain berbuat itu ke gue? Dan mungkin kita cuman mikir, ya gimana dan gimana gitu, tanpa akhirnya ya ngelakuin sesuatu, atau tanpa kita bisa mikir gitu solusi kedepannya tuh mau kayak gimana. Hasilnya adalah ya kita jadi semakin tertekan. Mungkin kita bakal jadi keras banget ke diri kita sendiri, bakal jadi ngejudge gitu kan, negatif banget, dan ya semakin nyalain diri kita sendiri, yang bisa jadi akhirnya itu bakal ngejauhin diri kita dari orang-orang sekitar kita. Kita ngenarik diri gitu kan, diajak nongkrong gak mau, diajak makan susah, diajak teleponan aja gak bisa, dan ya bikin berbagai alasan dimana kita jadi menjauhi orang lain. Yang ini sebenarnya ada nih secara psikologis termnya. Nah, ini dikenal sebagai self-isolation. Self-isolation sebenarnya bisa terjadi karena macam-macam ya. Banyak banget, salah satunya adalah karena kita mengalami sebuah masalah. Kadang ada beberapa dari kita yang kalau mengalami masalah, kita punya keinginan kuat untuk nyoba memperbaiki ini sendiri. Kita ngerasa kayak yang ini kita doang yang paham gitu, orang lain tuh enggak. Yang tanpa sadar ini bikin kita mengisolasi diri kita dari orang lain. Sebenarnya punya keinginan buat memperbaiki diri sendirian itu ya adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalnya kata salah satu profesor nih dari Amerika Serikat, ketika lo mengisolasi diri, sebenarnya alih-alih lo bisa nyelesain sendirian masalahnya, yang ada kebanyakan ya ini malah ngebuat kita jadi makin tertekan, ngebuat kita jadi ya kesepian. Gak jarang malah muncul juga nih masalah-masalah baru ketika kita mengisolasi diri. Ketika kita nyoba nyelesain ini sendirian, dan ketika nyoba untuk ya break dulu aja gitu dari teman-teman, dari semua orang, dan ketika kita mau mendekat ke orang lain dan kita mencari bantuan, kadang ada aja nih satu hal yang ngebuat kita khawatir. Dan ini kita lakukan secara refleks aja gitu, ya refleks. Nah, kita ngebandingin penderitaan kita sama orang lain, dan ini bikin kita jadi bilang, oh masalah orang lain lebih parah, punya gue nggak ada apa-apanya gitu, dan ya gue adalah orang yang nggak berguna. Kadang kayak gitu yang muncul di pikiran orang-orang yang sedang mengalami self-isolation.
Tapi kalau dari riset yang gue baca kayak gini ya, dan perlu lo ketahui kalau penderitaan lo dan orang lain itu memang ya bisa dibilang nggak bisa dibandingin, bisa dibilang nggak sama lah. Tapi masalahnya gini, penderitaan yang lo alami sebenarnya ya bisa aja gitu, dan kebanyakan memang udah dialami sama orang. Semua orang juga punya masalah kok, dan semua orang juga bisa jadi sedih dan stres sama masalah yang mereka alami. Kenapa ya? Karena kita semua manusia, nggak ada yang perfect gitu kan. Tapi manusia pasti punya masalah. Dan ini sebenarnya adalah salah satu cara yang cukup efektif kalau menurut gue ya buat self love, yang namanya adalah common humanity. Nah, common humanity ini sebenarnya ngingetin kita kalau kita semua tuh manusia yang sangat mungkin buat melakukan kesalahan dan ngerasain kegagalan. Ini yang kadang kita suka lupa, kalau kita manusia yang punya ego, punya keinginan, dan ya bisa buat salah dan punya sifat ceroboh juga. That's why sebagai manusia kita sangat rawan buat ngelakuin kesalahan, bahkan sampai gagal. Nah, common humanity ini ngebantu kita buat inget kalau nggak semua manusia tuh sempurna. Ya kita pasti pernah gagal, kita pasti pernah salah, dan ini ngebuat kita memiliki perspektif yang lebih baik aja gitu ketika kita mengalami kesulitan. Dan kita pun bisa ngelihat kekurangan kita sebagai hal yang positif gitu ya. Jadi kita nggak nyoba kabur dari teman-teman, kita nggak nyoba buat nyelesain sendiri, terus kayak mungkin jadi bikin berbagai masalah lagi dan bikin kita jadi ngerasa buruk. Tapi kita juga bisa ngelakuin sesuatu. Nah, mungkin sekarang banyak dari lo yang nanya nih, gimana nih buat ngecapai kondisi yang dimana kita tuh bisa melewati semua ini tanpa mengalami dampak negatif tadi. Nah, kalau tips dari gua, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa lo lakuin. Yang pertama adalah lo bisa coba untuk sering baca cerita-cerita orang yang punya masalah, terutama terhadap masalah yang sama kayak lo. Kita ngerasa bahwa ternyata orang lain juga ngerasain hal yang sama. Nah, ini adalah prinsip dari common humanity yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah ketika lo sedang ngerasa kesulitan, lo sebenarnya bisa cerita. Jadi nggak apa-apa untuk cerita, entah itu ke teman, keluarga, atau siapapun yang lo percaya. Bahkan bukan nggak apa-apa juga buat cerita, tapi cerita itu bisa berguna. Karena ya self isolation itu malah bikin kita jadi ngerasa kesepian. Jadi ya saran gue adalah lo coba cerita aja nih ke orang yang bisa lo percaya. Kadang kita cerita aja udah ngebuat kita ngerasa lega dan ngerasa bahwa kita nggak sendirian. Dan cara ketiga memang yang menurut gue bisa lo lakuin adalah lo bisa ngelakuin self talk. Lo bisa ngobrol depan kaca misalnya, atau sebelum lo tidur, coba deh tutup mata lo dan kasih diri lo kata-kata yang positif buat diri lo sendiri. Ketika lo ada kesulitan dan ya nggak tahu buat cara ngadepinnya, ya coba tetap tenang juga. Coba bilang ke diri lo sendiri, ya ini memang berat, tapi ya nggak apa-apa, gue nggak sendiri, dan orang lain di sekitar gue pun berjuang dan ngerasain hal yang sama. And it's okay buat kita untuk cerita, it's okay buat kita juga refleksi untuk self talk. Mungkin ada dari lo yang sekarang nggak bisa tidur karena lo ngerasain sendiri, atau ngerasa galau gitu kan. Lo bisa bilang nih ke diri lo, gue lagi ngerasa sendirian, tapi ya nggak apa-apa karena ya ada orang lain di luar sana yang nasibnya sama. And it's okay juga, mereka juga lagi ngerasa sendirian, lagi ngerasa kesepian. Nah, kalau lo inget, kalau misalnya semua orang dan termasuk diri kita adalah manusia, ya memang mengalami banyak hal yang serupa, menghadapi berbagai macam masalah yang mungkin serupa juga dan mungkin mirip, dan menghadapi kegagalan. Itu adalah salah satu cara buat lo mempraktekkan ya self love itu, yang common humanity tadi. Jadi lo nggak kena nih berbagai macam dampak negatif dari ya self isolation. Jadi lo nggak ngerasa dampak negatifnya dari lo ngerasa sendiri dan ngejudge diri sendiri terlalu keras, sehingga nanti ya lo nggak bisa gerak dan gak bisa mikir apa-apa gitu tentang lo maupun masa depan. Nah, sekian dari gue ya, itu tips-tips supaya lo terhindar dari self-isolation.
dan berbagai dampak buruknya, supaya lo nggak ngerasa kesepian lagi. Dan ya gue mau ngucapin yaitu ya buat lo yang nggak bisa tidur sekarang ketika lo mikirin banyak hal, buat lo yang kesepian, ya gue mau nyampe nih sekali lagi, tenang aja, lo nggak sendiri. Lo bisa menerapkan tips keamanan humanity tadi dan lakuin itu semua. Dan kalau misalnya lo pengen nanya, tulis aja di komen ya, nanti pasti bakalan gue bahas kok. Ya udah, sekian dari gua and thank you.